Gembyung diyakini menjadi salah satu media syiar Islam yang dilakukan oleh para wali sejak abad 14 hingga 15. Lantunan alat musik rebana berpadu dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ciri khas kesenian Buhun ini. Gembyung berkembang di berbagai wilayah di Jawa Barat, salah satunya di kawasan Subang. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Sallallahu Rabbuna. Inilah kesenian Gembyung, sebuah kesenian tradisional yang masyhur dan lestari di kawasan Subang, Jawa Barat. Bagi masyarakat Subang, Gembyung diyakini sebagai salah satu warisan syiar Islam yang dilakukan oleh para wali di wilayah Jawa Barat. Kesenian tradisional Gembyung di Subang, Jawa Barat ini biasanya dimainkan oleh 10 hingga 15 orang. Para pemain masing-masing akan memegang alat musik atau waditra. Waditra yang digunakan diantaranya adalah rebana, trompet, kendang, dan kecrek. Rebana atau genjring merupakan alat musik utama dalam kesenian Gembyung ini. Dengan iringan waditra, terutama genjring ini, para pemain yang didominasi oleh laki-laki ini akan bernyanyi melantunkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kang Uci, kalau tadi saya lihat Akang bernyanyi menjadi juru kawih begitu, Kang. Boleh cerita tadi itu lagu-lagu apa saja yang disampaikan, Kang? Nah, tadi yang telah dilantunkan itu lagu-lagu khusus dari kesenian Gembyungan. Di antaranya tadi saya sudah nyanyikan lagu Hindu Yala atau Benjangan, lagu Yala Ila, lagu Yao, lagu Malong, itu merupakan sebagian dari lagu-lagu Gembyung. Gembyung. Kalau saya dengar tadi bahasanya menggunakan bahasa Sunda Buhun, Iya. tapi boleh cerita nggak sih makna dari setiap lagu itu apa sih, Kang? Nah, untuk pemaknaan lagu dari kesenian Gembyung ini bersifatkan pujian-pujian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap Rasul, terhadap Nabi. Nah, gitu. Karena kesenian Gembyung ini lahirnya dari lingkungan Pesantren, ya? pesantrenan. Nah, Musik yang keluar dari Gembyung ini awalnya mendayu-dayu. Namun tak lama kemudian, musik yang dihasilkan berubah menjadi energik. Hal ini kerap menjadi daya tarik para penonton untuk menari. Di Subang, Jawa Barat ini, proses menari kerap disebut dengan ngibing. Dalam pertunjukan Gembyung, tak hanya yang menghadirkan adalah para pemainnya saja, tetapi juga siapapun yang datang yang melihat pertunjukan kesenian ini bisa datang ke dekat para pemain Gembyung untuk kemudian menari. Baik laki-laki ataupun perempuan, gerakannya juga tidak berpola alias bebas. Sulaiman adalah seniman Gembyung dari Padepokan Gembyung Dangyang Dongdo Subang. Ia menyebut saat ini permainan kesenian Buhun ini sudah mengalami modifikasi. Modifikasi mencakup para pemain dan juga alat musiknya. Hal itu dilakukan untuk menarik minat penerusnya, yakni para generasi muda. Untuk menarik daya tarik lah animo dari masyarakat, terutama anak-anak muda gitu, yang muda-muda. Makanya saya tambah, termasuk tadi yang disebut ada goong, ditambah bedug supaya ada getaran gitu ya. Termasuk juru kawih. Nah, yang jadi masalah sekarang itu justru pada umumnya penonton masyarakat sekarang itu lagu-lagu Gembyung itu kan terbatas, Pak. Gembyung berasal dari kata gem yang berarti ageman atau pedoman, sementara byung berasal dari kata kabiruyungan yang berarti kepastian untuk dilaksanakan. Awalnya Gembyung muncul di lingkungan pesantren. Tidak ada yang tahu pasti kapan awal mula Gembyung ini muncul. Yang jelas, Gembyung mulai dijadikan media syiar Islam oleh Sunan Kalijaga di wilayah Jawa Barat. Syiar Islam disampaikan melalui ragam lagu yang mengagungkan Allah dengan iringan rebana para pemainnya. Ini yang saya katakan bahwa kekuatan di wadita itu adalah untuk menggugah yang memang kan ada unsur artnya ya, setiap manusia itu ada di situ. Barulah nanti komunikasinya di situ melalui tembang itu. Tembang yang memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan dan sebagainya gitu ya. Seperti tadi kan penguatan dua hal sebetulnya. Dua hal itu tentang masalah keesaan Allah, la ilaha illallah. Kemudian Muhammad utusan Allah.
Dan penegasannya itu udah di kata Sunda wae. Ai wae itu saja. Jadi la ilaha illallah itu kan tidak Tuhan selain Allah saja. Jadi berarti kan tidak ada bandingannya gitu. Sementara di kawasan Subang, gembyung sendiri sudah mulai muncul sejak abad ke-15. Bahkan pada 2019 lalu, gembyung sudah menjadi warisan budaya tak benda karena usianya sudah lebih dari 50 tahun. Jika dulu gembyung dikenal sebagai seni ritual, namun kini lebih dikenal dengan seni pertunjukan. Kita berupaya untuk mengubah fungsi dari seni ritual menjadi hiburan seperti tadi. Jadi seperti seni-seni populer lainnya diangkat, dikembangkan, ditambah unsur-unsurnya yang tadinya gembyung nggak seperti ini. Hanya merupakan kawi laki-laki, sekarang ditambah torompet, ditambah juru kawi, ditambah ibingan, dan penonton bisa ikut. Nah itu adalah salah satu upaya pengembangan dari segi materinya. Warisan Karuhun ini tak hanya masyhur di wilayah Subang, tetapi gembyung juga berkembang di Sumedang dan juga Cirebon dengan gaya masing-masing. Gembyung diyakini berhasil menyelami hati masyarakat saat itu untuk meyakini Islam sebagai ajaran damai dengan lantunan-lantunan ilahinya. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Subang, Jawa Barat.